Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga, boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak, itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofak dan mentifak. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya, iya. Begini. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi. Sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan Pak Gembul. Islam itu Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih, yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis Pak Gembul? Kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis Pak Gembul. Belum selesai. Santai Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini. Kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad, atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya, kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya Pak Gembul. Yang pertama, ittisalus sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya. Bener nggak? Ada. Nah, itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah adalatul rawi Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet, cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiaimat, mana kitab sezamannya? Ini justru tidak ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori Pak Gembul di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul. Manggi ditanggapi. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan,
orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran, begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang, berarti subjektif kan? Begini, Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman, tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas. Misalkan, ya sudah selesai. Artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robitoh Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Kebetulan Kiai Imaduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab ketemu diskusi kemarin bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama,
terus kita mengkritisi ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Ba'alawi, tapi kritik diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun juga mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya Pak Guru ya, tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dipandang oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah, adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak orangnya, tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman, kita bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu. Mau nggak mau baca tulisan, mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau, karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya nggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik nggak Pak Guru orangnya, saya jawab baik. Saya pun juga bukan berarti menjadi orang yang bisa memastikan bahwa Pak Guru baik, nggak begitu. Poin lain adalah kalau misalnya kita berstatement dalam setiap ilmu manapun, bahkan DNA, misal seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu mengisbat nasab tuh harus tes DNA gitu. Nah itu juga harus kita telaah gitu. Apakah betul di dunia Arab itu, di luar kalau dia tes DNA baru diisbat? Kami survei nggak ketemu satupun nakobah yang mengisbat lewat tes DNA. Satupun orang yang hasil tes DNA akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba jadi keturunan Rasulullah, nggak ada sampai sekarang. Diisbat sama nakobah manapun nggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar. Perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu-ilmu DNA misalnya. Terus poin lain misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa men-track orang yang jauh di belakang Ali Asakran, Ubaidillah. Bagaimana kita bisa men-track ilmu apa yang bisa digunakan? Ada filologi, ada arkeologi yang bisa juga berperan di sana. Nah, ada filolog misalnya menyampaikan berdasarkan ilmu filologi, Ubaidillah bin Ahmad ini tokoh fiktif. Berdasarkan filologi, Ubaidillah ini tokoh fiktif. Itu sebuah kesimpulan hasil dari penelitian. Kita minta penelitiannya, apakah pernah meneliti manuskripnya, pernah datang ke Hadramaut kah, cek semua peninggalannya. Kami berdiskusi dengan, nanti setelah ini ada sesi penonton, masih ada sesi tentang filologi yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti dan Prof. Yasmin Syahab. Mereka yang akan menjelaskan bagaimana kesimpulan sampai pada filologi bisa membatalkan nasab Ba'alawi atau membatalkan keberadaan Ubaidillah. Apa proses yang harus dijalani begitu Pak? Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi. Habib, seperti Guru Gembul kasih waktu 5 menit biar gantian, soalnya kita kayak saling motong, nggak enak kesannya gitu. Biar ada waktu masing-masing gitu. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang mau disampaikan ya? Ada, tapi nanti ini jadi kalau boleh Pak Guru nggak apa-apa. Nanti aja. Cuman ya, soalnya kalau nggak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan, Pak Guru ada yang ingin disampaikan. Cuman maksudnya gini, gitu. ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke, itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab, tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi. Metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya
Makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk? Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indrawi, level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Oh belum selesai? Oh ya nggak apa-apa, sok aja. Iya, mau bertanya Pak Anu. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Oke. Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak. Tidak. Nah itulah karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang dipandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan, Pak Guru. Bukan tentang catatan dulu. Kalau kita seumpamanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu, Pak Guru. Ya bisa, jadi gini. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Coba ilmiahkan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah sholat. Saya jawab ya. Ya, ilmiahkan kepada saya. Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah gitu. Gitu kan? Pak Guru nggak salah. Iya, jadi beliau memiliki metode sendiri. Iya. Bukan metodologi sendiri. Ini silahkan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah jadi kembali lagi, silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah itu. Level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif bisa kesana kesini. Jadi objektif itu ya, yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betulkah? Tidak. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini, ini objektif karena objeknya memang ada di sini. Begitulah. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf, kalau misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti. Karena sudah ada metodologi yang bisa diuji kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada misalkan pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Gitulah kurang lebihnya.
Tes. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi Pak Guru melihat apa yang beliau sampaikan adalah sebuah perspektif. Artinya ilmiah itu sesuatu yang bisa dipertahankan sepanjang zaman nantinya. Karena memang ilmiah itu sesuatu yang tolak ukurnya nggak sepanjang zaman, bisa diuji berkali-kali dengan metode yang sama. Baik. Saya minta tolong slide dimunculkan. Bisa? Ini laptop ini, the mirror. Gimana sih? Mungkin ada tim yang kesini biar. Iya, sini. Gimana caranya? Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan ada. Oke, baik. Ini metode pencatatan, karena ilmu nasab itu estafet, informasi yang estafet, diberikan generasi ke generasi ke generasi. Ada begitu banyak ulama yang mencatat dan mengakui nasab Ba'alawi ini dari berbagai lintas mazhab, lintas negara. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini mereka semua mungkin berdasarkan kepercayaan dari catatan-catatan nasab yang diterima, terus mereka percaya akan catatan itu dan mereka mengakui gitu ya. Catatan ini banyak sumbernya. Dari yang kita catat di sini ada 140 sumber yang masing-masing bahkan bisa punya manuskrip yang berbeda-beda, dan kesemuanya mengakui nasab Ba'alawi selama berabad-abad. Termasuk yang disebut oleh Kiai Imad tidak ada data di abad ke-5, 6, 7, 8. Lah ternyata ada. Nah terus kalau misalnya ternyata ada, berarti hipotesis awal salah, bahwa terputus 550 tahun. Bahwa ternyata hipotesis alias Sakaran yang pertama salah, bahwa beliau yang pertama, ternyata ada data yang lebih tua. Artinya penelitian itu belum selesai, penelitian itu masih berlanjut. Dan statistik seperti ini, sekian banyak ulama, sekian banyak data berbeda negara, lintas mazhab, lintas generasi, berapa probability-nya kita bisa bilang ini bohong semua? Gak bohong semua, cuman karena mereka menggunakan metodologi yang sama, ya kan? Tapi di sini sebenarnya kita sudah berhenti sih sebenarnya. Karena apa? Karena bahkan sebelum saya bertanya pun sudah disepakati bahwa metodologi nasab itu menggunakan subjektivitas dan sangat tidak tergantung pada bukti-bukti yang lebih empiris, kan begitu ya? Itu sebenarnya sejak awal sudah disepakati bersama. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang mendeklarasikan bahwa metodologi nasab yang digunakan untuk menghubungkan antara Ba'alawi dengan Nabi Muhammad itu terputus, maka secara ini sudah diakui bersama, karena tadi sudah disebutkan bahwa memang dasarnya itu adalah tidak empiris dan subjektif. Tapi coba misalkan kita bermain di ranah yang lebih pasti gitu ya, karena ini sudah selesai bagi saya, menurut saya. Coba misalkan dicek yang tim saya minta, ada bisa nggak? Coba ditampilkan di slide. Ini sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada Gus Rumail gitu, tapi ya udah. Ada yang bisa nggak? Cuman sekali lagi ya, Baraya, saya sangat mempersilahkan kalau misalkan ada orang-orang di sini yang beriman bahwa nasabnya itu tersambung dengan Nabi. Kalau beriman, silahkan. Tapi karena judulnya adalah metode ilmiah,
saya juga sebenarnya pengen mengkritik beberapa video dari pihak Robito Alawiyah di Nabawi ini karena tidak ilmiah gitu. Jadi walaupun menunjukkan fakta, tetapi bagaimana cara mengolah faktanya itu ternyata tidak ilmiah. Tapi gak apa-apa, nanti aja. Cuman maksud saya sekali lagi ya, kalau mau setuju, mau percaya dengan nasab Ba'alawi itu tersambung dengan Nabi, silahkan. Kalau mau percaya, tapi metodologi ilmiah ini barusan sudah menegaskan dan kita mengetahui bersama, ada deklarasinya juga dari Gus Wafi dan Pak Syahab, bahwa ini kita tidak didasarkan kepada hal-hal yang semacam itu, tetapi didasarkan misalkan pada konsensus dari orang-orang yang di zamannya dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya pengen di akhir ini, saya pengen nunjukin ada yang bisa nggak bisa iya yang nampilin saya udah kirimin ke Bapak ya, ke Akang. Saya kirimin di WA atau tim saya kirimin di WA mungkin. Atau nggak ada? Slide saya di off dulu biar saya coba cek. Siapa yang kirim? Coba cek di WhatsApp. Pak, maaf, kamera saya masih nyala. Masih. Kalau habis baterai ya. Jadi sekali lagi ya, ini tidak berimplikasi apapun. Saya jelaskan sekali lagi bahwa secara ilmiah ini berarti definisi ilmiah. Sebenarnya saya belum selesai dengan statement Guru Gembul yang tadi, tapi ya karena Habib Fikri ingin menjelaskan sesuatu dan Pak Guru ya monggo lah, ada apa-apa. Mungkin di lain waktu saya lebih bisa bebas berdiskusi nanti dengan beliau. di channel saya. Siap. Biar saya dapat adsense. Bisa. Live YouTube, live TikTok silahkan. Iya, soalnya kayak ada yang tertahan saya sekarang ini. Saya nggak bisa buka filenya. PowerPoint itu. Iya, PowerPoint. Dan itu saya bikin ngasal aja, cuman pengen menunjukkan. Nanti di sini juga ada yang bisa menyimak. Saya sumbernya cuma dari internet, tapi silakan koreksi sama-sama. Iya, boleh. Siap Pak Guru. Saya kesulitan bukanya, bisa dibantu. Filenya Pak Guru. Pakai laptop dari sana aja deh. Saya kirim ke tim Nabawi ya. Tapi ya Gus Wafi silakan aja, ini mumpung sambil nunggu gitu, kalau misalkan mau. Iya. Iya. Coba contohkan kepada saya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba seperti sorban, apa? Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagiannya itu subjektif, kan saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya gak. Perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan kata Pak Guru. Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Gak semuanya. Saya bilang gak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa? Jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofak dan mentifak. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan.
Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini Gitu. ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang Iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? saya nggak bilang soal Kan subjektif kuburan. juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Saya Sorban nggak lah bilang- contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah. Oh, iya. Saya bilang soal figur. Filenya udah Iya. muncul di layar. Oke. Iya. Jadi ini agak susah memang Nanti dalam- sore